Seperti biasanya selama 2 jam ke depan kita akan ada dalam pembelajaran-pembelajaran khusus bagi hari ini. Kita akan belajar untuk pembelajaran jenjang SMA. Dan sahabat cerdas, untuk mata pelajaran pertama di hari ini kita akan ada dalam mata pelajaran sejarah ya sahabat cerdas. Untuk itu bagi sahabat cerdas semuanya yang mau mengikuti pembelajaran yang dilakukan di hari ini, kalian bisa stay untuk dengerin Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huelepar Belajar sampai nanti jam 12 nanti kita selesai ya. Dan kalian juga bisa kunjungi channel YouTube BTKI Maluku ya sahabat cerdas untuk mengikuti langsung pembelajarannya bersama dengan guru-guru yang sudah hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Dan sebelum kita akan mulai, Kak Eca berharap sahabat cerdas semuanya dalam keadaan yang baik ya. Apalagi cuaca di hari ini sangat cerah. Semoga suasana hati kalian juga secerah dengan hari ini. Jadi kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberikan hari ini oleh guru-guru yang sudah hadir ya pastinya. Dan seperti yang tadi Kak Eca sampaikan, kita akan mulai untuk pembelajaran kita yang pertama untuk mata pelajaran sejarah bersama dengan Ibu Megi Lewaherila dari SMA 1 PGRI Ambon. Nah kalau gitu langsung saja kita ikuti bersama pembelajarannya bersama dengan Ibu Megi. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Kakak Eca. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah. Selamat ketemu lagi dalam Huele Parbananaku. Belajar hari ini mata pelajaran untuk tingkat SMA. Dan mata pelajaran yang pertama adalah sejarah bagi siswa kelas 10. Memulai akan pertemuan kita di hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Selesai, anak-anak sekalian yang ada di rumah, untuk siswa kelas 10 kita akan masuk pada KD 3.3, yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk KD ini itu dia punya materinya itu ada 4. Yang pertama, perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Yang kedua, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga, manusia purba Indonesia. Dan yang keempat, corak kehidupan dan hasil kebudayaan masa praaksara Indonesia. Kita akan mulai dengan materi yang pertama, perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Karena kalau kita bicara soal sejarah, soal manusia, pasti ada dia punya ruang dan waktunya. Nah, karena itu kita bicara pertama masalah ruang dan waktu daripada kehidupan awal manusia di Indonesia atau di bumi. Kita mulai dengan perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Nah, berdasarkan teori terbentuknya bumi, yaitu menurut geologi, ilmu tentang pembentukan bumi itu dibagi atas 4. Menurut geologi ada 4 saman. Saman yang pertama yaitu saman Arkaikum. Nah, dalam masa ini atau dalam saman ini kulit bumi masih mengalami pembentukan. Pada masa ini belum ada ciri kehidupan manusia, belum ada ciri kehidupan tumbuhan dan hewan. Mengapa? Karena pada masa ini bumi masih panas. Nah, saman Arkaikum ini juga disebut dengan saman Prakambium. Jadi saman ini masih pembentukan bumi. Jadi udara di bumi masih panas sehingga belum ada kehidupan. Setelah saman Arkaikum ada muncul saman Paleosikum. Nah, ini ilmu geologi, ilmu tentang pembentukan bumi. Dari bumi itu dibagi dalam pembentukannya, saman pertama Arkaikum, saman kedua Paleosikum.
Paleosikum ini dia berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Dalam zaman Paleosikum itu bumi sudah ada kehidupan yang bersel satu. Dari masa ini, masa Paleosikum ini itu baru ada ciri kehidupan, tapi itu tumbuhan, yaitu makhluk hidup yang bersel satu atau mikroorganisme. Di samping makhluk hidup yang bersel satu itu sudah mulai ada jenis ikan dan jenis amfibi. Jadi tumbuhan belum ada pada masa Paleosikum, tapi itu binatang makhluk hidup bersel satu, bahkan ada ikan dan amfibi. Ini sudah mulai perubahan. Jadi dia sudah mengalami perubahan dari zaman Arkaikum, yaitu panas bumi sudah mulai berkurang. Pada masa Paleosikum ini juga disebut dengan zaman primer. Setelah kehidupan masa Paleosikum itu dia mulai mengalami perubahan dalam iklim, maka muncullah zaman yang ketiga, yaitu zaman Mesosikum. Pada masa zaman Mesosikum ini dia punya ciri-cirinya. Dia terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Di sini kemunculan makhluk hidup sudah mulai semakin beragam. Makhluk hidup yang beragam seperti apa? Di sini bukan lagi ada makhluk bersel satu dan ikan serta amfibi, tapi pada zaman Mesosikum itu muncullah binatang yang bertubuh besar seperti dinosaurus, atlantosaurus dan sebagainya. Yang di zaman ini disebut zaman sekunder. Jadi dinosaurus, atlantosaurus dan tyrannosaurus itu dia hidup pada zaman Mesosikum. Sehingga kalau kita lihat bahwa pada zaman Mesosikum ini itu muncul binatang-binatang besar. Di sini manusia belum ada. Karena binatang besar ini pasti dia binatang-binatang yang pemakannya itu adalah pemakan manusia. Sehingga kalau Mesosikum ini pada zaman Paleosikum itu dia berbeda, karena Mesosikum ini sudah muncul binatang-binatang berciri besar. Itu disebut zaman sekunder. Lalu kemudian zaman yang keempat yaitu zaman Neosikum atau Kenosokum. Zaman ini terjadi 60 juta tahun yang lalu dibagi atas dua zaman. Jadi pada zaman Mesosikum, binatang-binatang pada zaman Mesosikum ketika zaman Neosikum itu dia tidak lagi punya kehidupan, karena alam pada zaman Neosikum tidak memungkinkan binatang-binatang Atlantosaurus, dinosaurus itu dia berkembang atau dia hidup. Sehingga binatang-binatang yang hidup pada zaman Neosikum yaitu binatang menyusui. Kalian lihat di situ bahwa pada zaman Neosikum itu binatang raksasa, reptil raksasa itu dia sudah punah. Jadi zaman Neosikum itu dia dibagi dua, yaitu zaman tersier, yaitu zaman di mana binatang-binatang raksasa itu dia punah dan muncullah binatang menyusui. Pada zaman pembagian Neosikum yang kedua itu zaman kuarter. Di zaman kuarter inilah baru muncul manusia. Manusia hidup pada zaman kuarter dari zaman Neosikum itu adalah manusia Homo sapiens. Jadi Homo itu manusia. Jadi Homo sapiens ini manusia pertama atau manusia pintar dari jenis binatang, itu dia muncul pada zaman tersier, zaman Neosikum. Zaman tersier, bukan zaman tersier tapi zaman kuarter. Jadi manusia dia mulai muncul pada zaman kuarter. Di zaman kuarter ini pun juga dibagi lagi untuk dua bagian.
yaitu yang pertama kala Pleistosen, yang dimana sebut zaman es. Jadi ketika zaman Pleistosen itu es di kutub utara mulai mencair, lalu pada akhirnya dia menutupi sebagian Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Itu skala Pleistosen atau Diluvium pada pembagian zaman kuarter. Nah, skala yang berikutnya yaitu skala Holocene atau Alluvium. Nah, di skala inilah manusia Indonesia pada zaman ini dia mulai terbentuk. Nah, dari zaman ini skala Holocene itu berlangsung sejak beberapa tak puluh ratus tahun yang lalu. Diperkirakan telah hidup manusia Homo sapiens. Dari zaman Neosikum itu pada skala Holocene itu baru muncullah Homo sapiens atau manusia pertama, yang merupakan peralihan antara dua zaman yaitu glasial dan interglasial. Pada zaman glasial, Indonesia bagian barat menjadi satu dengan Asia dan Indonesia bagian timur menjadi satu dengan Australia. Jadi kita pada masa kala Holocene itu kita Indonesia masih bersatu. Nah, sekarang bagaimana dengan pembentukan Indonesia? Nah, jadi tadi itu kan di kala zaman glasial Indonesia bersatu antara Indonesia Barat dengan Asia dan Indonesia Timur dengan Australia. Nah, ketika pada masa munculnya air laut dan es mencair di kutub utara, kemudian didukung oleh teori Big Bang. Itu teori yang mengatakan bahwa ada ledakan besar yang menyebabkan munculnya terpisahnya beberapa daerah di bumi, daratan di bumi, termasuk Indonesia. Dari teori Big Bang ini itu adalah teori ledakan besar yang mana kepulauan Indonesia yang tadinya itu dia satu, dia berada pada satu daratan, dia akhirnya dia pecah menjadi pulau-pulau. Nah, itu teori Big Bang. Nanti kalian bisa saja mencari apa itu teori Big Bang. Teori Big Bang itu teori yang menjelaskan tentang salah satu terbentuknya wilayah kepulauan Nusantara itu karena ada ledakan dahsyat yang sehingga yang tadinya satu dia bisa terpisah-pisah. Nah, itu kita mulai dengan munculnya bumi dan kepulauan Indonesia. Nah, sekarang kalau kita sudah masuk ke dalam kepulauan Indonesia, tadi di sini dikatakan bahwa akibat daripada masa glasial, Indonesia itu bagian barat dia bersatu dengan daerah Asia, sementara daerah di Indonesia Timur dia bersatu dengan Australia. Nah, akibat daripada teori Big Bang itu maka kita menjadi salah satu wilayah yang dia terpisah-pisah. Nah, selain teori Big Bang yang pembentukan Indonesia, tapi juga ada yang sebut dengan garis Wallace. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia itu dia terbagi. Yang tadinya dia bersatu dengan Indonesia Barat bersatu dengan Asia, Indonesia Timur bersatu dengan Australia, tetapi pada akhirnya dia terpisah, yang mana Wallace ini dia merupakan salah seorang ahli di London, itu dia melakukan penelitian terhadap Indonesia. Nah, yang tadi Indonesia bagian barat itu dia bersatu dengan Asia, Indonesia bagian timur dia bersatu dengan Australia. Tapi karena teori Big Bang, makanya kita terpisah-pisah menjadi kepulauan. Nah, di sini Wallace dia mengatakan bahwa ada daerah perantara, ada daerah antara, yaitu yang tadinya Indonesia bagian timur itu dia dengan Australia, Indonesia bagian barat itu dengan
Asia, ada daerah perantara yaitu di Indonesia bagian tengah. Sehingga kalau kalian belajar itu ada persamaan-persamaan antara Indonesia bagian barat punya jenis tumbuhan, jenis hewan itu sama dengan daerah Asia, dan Indonesia bagian timur sama dengan daerah di Australia. Nah, hanya daerah antara yaitu daerah di sekitaran Sulawesi itu dia berbeda. Nah, itu nanti kalian bisa baca atau kalian baca di buku-buku, tapi sudah saya mengantar kalian untuk bagaimana terbentuknya wilayah Nusantara sampai dengan pembentukan garis Wallace dan garis Weber. Nah, itu soal terbentuknya wilayah Indonesia. Sekarang ketika wilayah sudah ada, waktunya juga sudah terbentuk, sekarang kita lihat tentang siapa yang merupakan pelaku daripada sejarah Indonesia pada masa dulu. Nah, Indonesia itu di wilayah daerah Indonesia ini dalam kedudukan sejarahnya itu bangsa Indonesia dia punya nenek moyang itu bukan saja berasal dari Indonesia, tapi dia berasal dari beberapa negara yang ada di Asia. Nah, kita masuk pada asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ini kalau yang nonton di YouTube itu kalian melihat ada garis-garis tentang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Kita mulai dengan teori tentang kedatangan atau teori tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita ambil beberapa ahli saja punya teori. Yang pertama yaitu Dr. Andus Muhammad Ali. Dia beranggapan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, dari daerah Cina. Yunan itu di Cina. Nah, ini dia dipengaruhi oleh pendapat seorang bangsa Belanda yaitu Muns yang menyebut bahwa jika bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa lebih kuat masa itu, maka mereka berpindah ke selatan yaitu ke daerah pulau-pulau Austronesia termasuk di Indonesia. Nah, ini Muhammad Ali berpendapat demikian bahwa kita berasal dari daerah Yunan. Nah, ini dibuktikan dengan pada gelombang-gelombang kedatangan bangsa dari Yunan ini atau orang-orang Yunan. Yaitu yang pertama, mereka masih memiliki kebudayaan Neolitikum. Tipe perahu ketika mereka datang ke daerah selatan sesuai dengan Muns punya pendapat, mereka perahu yang mereka pakai itu bercadik satu. Kemudian pada gelombang yang kedua orang-orang Yunan dia turun karena dia terdesak oleh bangsa-bangsa yang kuat, itu mereka sudah memakai perahu bercadik dua. Itu menurut Muhammad Ali. Nah, ini daerah datangnya bangsa-bangsa Eropa, bangsa Yunan ke daerah Indonesia. Yang kedua, pendapat Kern. Kern berpendapat bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari daratan Asia. Kern ini adalah ilmuwan Belanda. Menurut hasil penelitiannya, bahwa bahasa-bahasa yang dipakai oleh suku-suku di Indonesia, suku-suku di Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia mempunyai akar yang sama, yaitu Austronesia. Jadi dia mengatakan bahwa daratan Asia, tapi tidak disebutkan berasal dari mana, tapi dia berasal dari daratan Asia yang berada pada wilayah Austronesia. Itu dia selidiki dari sisi bahasa yang digunakan oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia dan daerah-daerah di Austronesia. Dia juga masih menggunakan pendapat yang sama menurut Muhammad Ali, bahwa mereka menurut Kern, mereka datang
dengan perahu bercadik. Yang ketiga, teori menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dia mengatakan bahwa Indonesia punya nenek moyang itu berasal dari Indonesia sendiri. Jadi ini teorinya teori nasional. Jadi Muhammad Yamin tidak mengatakan bahwa nenek moyang itu dia berasal dari daratan Asia atau Yunan dan sebagainya, tapi dia berasal dari daratan Indonesia sendiri, dari pulau-pulau di Indonesia sendiri. Nah, dia punya landasan pikirannya begini. Menurut Muhammad Yamin, banyaknya temuan fosil dan artefak di Indonesia dia lebih lengkap dibandingkan daerah di Asia. Nah, dia mencontohkan fosil Pithecanthropus, fosil Soloensis, fosil Wajakensis tidak ditemukan di daerah-daerah lain di Asia, termasuk di daerah Indochina, daerah Asia Tenggara Indochina. Indochina ini daerah Vietnam, Laos, Kamboja. Ini tidak ditemukan manusia Pithecanthropus, Homo soloensis, Homo wajakensis. Itu hanya ada di Indonesia. Maka Muhammad Yamin mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari dalam Indonesia sendiri. Nah, itu tiga, ada kurang lebih 15 pendapat tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, tapi ibu mengangkat tiga saja, terutama teori yang Muhammad Yamin mengatakan itu teori dia bersifat nasional. Jadi dia mengutamakan pendapat tentang nenek moyang kita berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu pendapat para ahli menurut pendapat para ahli tentang datangnya atau asal-usul bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat tentang teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu pendapat para ahli, tapi juga ada teorinya. Nah, teori yang pertama, teori Yunan. Nah, teori Yunan ini dia mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Ini dia sama tadi dengan pendapat para ahli, yaitu khususnya Muhammad Ali. Teori Yunan ini dia didasari adanya penemuan kapak tua di Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak yang ada di Asia Tengah. Bahkan menurut teori Yunan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa di Kamboja, bahasa Champa di Kamboja. Yang berikut teori Afrika. Jadi ada teori out Afrika, teori dari Afrika. Teori Afrika dia mengatakan bahwa Homo erectus tertentu di Afrika adalah nenek moyang manusia modern. Ini dia berevolusi di daerah Afrika, selanjutnya bergerak ke daerah di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia. Jadi dia mengatakan bahwa manusia modern itu dia berasal dari Afrika, yaitu dia menggunakan jalur Homo sapiens dari Homo erectus. Kalau kita kan ada Pithecanthropus erectus, makanya dia mengatakan bahwa asal usul bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika, yaitu Homo erectus, tapi tidak memiliki kesamaan. Jadi dia menurut teori Afrika ini tidak ditemukan hal-hal yang sama kepada zaman Pithecanthropus erectus sama dengan Homo erectus punya hasil atau dia punya kebudayaannya. Jadi teori ini dia tidak terlalu kuat bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Teori yang ketiga, teori Taiwan. Dia berasal dari Taiwan. Teori dari teori Taiwan ini dia menerangkan jika manusia yang berada di Indonesia terbentuk
berasal dari Taiwan, bukan dari Cina. Jadi ini dia membantah teori Yunan. Tapi bukan dari Cina, tapi dari Taiwan. Teori Taiwan lebih banyak pendukung karena kita memiliki bukti-bukti arkeologis yang banyak sama dengan bukti-bukti yang ada di Taiwan. Jadi ketika di daerah Taiwan itu ada bukti-bukti tentang pertukangan, pembuatan kapal, itu dia mirip dengan yang ada di Indonesia. Jadi teori ini dia bilang bahwa asal nenek moyang kita itu berasal dari Taiwan, bukan dari Cina. Itu teori Taiwan. Nah, ini teori yang keempat. Jadi ada teori Taiwan menggagalkan teori Yunan, sementara teori Afrika itu tidak sama sekali digunakan karena tidak memiliki ciri kebudayaan yang sama. Tapi antara teori Taiwan dan teori Cina itu ada teori Yunan itu ada memiliki kebudayaan yang sama. Nah, teori yang keempat ini teori Nusantara, yaitu teori ini mengatakan jika nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari kepulauan Indonesia sendiri. Nah, ini dia menguatkan pendapat Muhammad Yamin tadi. Nah, Muhammad Yamin dia bilang bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar Indonesia. Yang tadi Ibu sudah katakan bahwa pendapat Muhammad Yamin itu disebut pendapat nasional. Nah, ini didukung juga oleh teori Nusantara. Jadi teori ini dia punya buktinya bahwa banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nah, pada akhirnya tadi kan Ibu sudah katakan bahwa pendukung teori ini salah satunya adalah Muhammad Yamin, Sultan Ali Syabana, Goris Keraf. Nah, teori ini dia juga punya buktinya bahwa bahasa Melayu yang digunakan itu hampir di seluruh wilayah Nusantara, yang menunjukkan bahwa peradaban Melayu itu dia tinggi. Kemudian buktinya juga jika orang Melayu yang ada di Nusantara ini dia adalah keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis. Tadi sudah dikatakan di depan di muka itu bahwa kita Homo soloensis, Homo wajakensis itu adalah asli Indonesia. Dia punya kebudayaannya tidak sama dengan di Yunan, tidak sama dengan di Afrika. Sehingga menurut teori ini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Nusantara sendiri. Nah, itu adalah asal usul daripada nenek moyang bangsa Indonesia dengan teorinya. Nah, sekarang kita melihat lagi tentang waktu kedatangan bangsa-bangsa Melayu, bangsa-bangsa luar atau waktu kedatangan daripada suku-suku bangsa di luar Indonesia yang menepati wilayah Indonesia. Jadi tadi itu teorinya ada teori yang betul mengatakan bahwa wilayah Indonesia itu dia bukan dia punya nenek moyangnya itu berasal dari luar, tapi juga ada teori atau pendapat para ahli yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari dalam Indonesia sendiri. Nah, sekarang kita lihat juga tentang kebenaran dari teori dari pendapat para ahli itu, yaitu ketika datangnya suku-suku bangsa dari luar Indonesia, dari luar Nusantara yang membentuk suku bangsa di Indonesia. Nah, kita lihat ada 3 sub bangsa yang datang menjadikan Indonesia
nenek moyang kita menjadi bangsa yang membentuk Indonesia. Nah, subbangsa yang pertama atau suku bangsa yang pertama yang datang membentuk nenek moyang Indonesia yaitu bangsa Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua. Bangsa Melayu tua ini dia masuk wilayah Nusantara 1500 sebelum Masehi. Dia masuk wilayah Nusantara melewati jalur barat dan timur. Jadi dia masuk melalui jalur barat dan timur. Diperkirakan dia berasal dari Yunan. Maka teori Yunan dia pas dengan bangsa Proto-Melayu. Dia sudah memiliki kebudayaan yang mempunyai kebudayaan yang kurang berkembang. Belum memiliki dan menciptakan alat dari logam, berarti dia masih menggunakan alat dari batu. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua ini mempunyai keturunannya yang ada di Indonesia sekarang ini adalah suku Batak, Toraja, juga Dayak. Hasil kebudayaan bangsa Melayu tua itu dia pada zaman Neolitikum, makanya dia belum mengenal logam. Dia ditemukan kapak yang ini kapak persegi, tadi ibu sudah katakan dia belum mengenal logam. Itu ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Makanya ada suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Itu bangsa Proto-Melayu yang datang ke Indonesia tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, dia punya sisanya atau sisa-sisa keturunan suku Proto-Melayu itu ada di yang tadi ibu sudah katakan tadi, ada di Sumatera, ada Kalimantan, Lombok, dan Sumatera. Nah, bangsa Proto-Melayu yang tadi itu dia memasuki wilayah barat dan wilayah timur, makanya hampir sebagian dia punya sisa keturunannya ada di Indonesia. Ini dia punya cirinya, ciri orang Proto-Melayu itu kulit berwarna kuning kecoklatan, rambut lurus, mata sipit, kebudayaan Neolitikum atau zaman Batu Muda. Karena kalian lihat sisa-sisa keturunan ini ada pada suku-suku bangsa yang tadi ibu sudah katakan di depan. Nah, bangsa yang kedua yaitu bangsa Deutero-Melayu. Dari Proto-Melayu itu bangsa yang pertama, suku bangsa. Bangsa yang kedua, suku bangsa yang kedua adalah Deutero-Melayu atau Melayu muda. Proto itu Melayu tua, sementara Deutero itu Melayu muda. Dia masuk ke Indonesia pada tahun 500 sebelum Masehi. Diperkirakan dia memasuki Nusantara melalui jalur barat. Jalur barat itu adalah wilayah-wilayah yang masuk melalui Semenanjung Malaya, Sumatera, dan menyebar ke Indonesia Barat. Sementara jalur timur itu melalui Filipina, Sulawesi, dan menyebar ke wilayah Indonesia. Sekarang bangsa Deutero-Melayu atau Melayu tua ini itu diperkirakan dia datang dari Dongson. Dongson itu di mana? Di Vietnam. Sementara tadi Melayu tua itu Yunan. Kalau Melayu muda atau Deutero itu berasal dari Dongson. Ini dia sudah lebih berkembang dibandingkan dengan Proto. Sudah memiliki kemampuan dalam membuat peralatan logam. Makanya peninggalannya itu nekara perunggu, bejana perunggu, kapak corong daripada logam. Dia punya keturunannya yang masih ada itu Jawa, Madura, Melayu. Itu keturunan daripada bangsa Deutero-Melayu atau Melayu tua. Nah, dia pun keturunannya itu ada juga selain tadi saya bilang Jawa, ada di Minang dan juga ada di Makassar. Jadi suku Bugis, Sunda, Jawa, Minang, Makassar itu keturunan
dari Deutro Melayu. Itu suku bangsa kedua yang datang ke Indonesia atau ke Nusantara membentuk nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga, suku bangsa yang ketiga itu suku bangsa primitif. Menurut kelompok bangsa Austronesia masuk ke wilayah Nusantara itu dia sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang lebih dulu menempati wilayah Nusantara. Suku-suku bangsa ini disebut dengan manusia Pleistocene, yaitu suku bangsa Wedoid dan suku bangsa Negroid. Apa itu manusia Pleistocene? Kehidupan manusia purba pada masa Pleistocene ini berpindah tempat dengan kemampuan yang terbatas. Demikian juga kebudayaan mereka tidak mengikuti mereka. Artinya karena kemampuan mereka menciptakan kebudayaan untuk kehidupan itu dia terbatas, makanya dia punya peninggalannya itu dia tidak ada. Sementara suku Wedoid ini yang ketiga suku bangsa primitif atau dari bagian dari dua suku bangsa yang tadi itu adalah Proto Melayu dan Deutro Melayu. Ada primitif itu yang ketiga, tadi itu manusia Pleistocene, tapi ada juga suku Wedoid. Sisa suku Wedoid yang hingga kini masih ada dan dapat kita temukan, itu mereka punya kehidupannya ada di suku Sakai dan di Siak, suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Kemudian mereka punya hidupnya masih hidup suka meramu, mengumpulkan makanan dan hasil hutan, serta memiliki kebudayaan yang masih rendah. Ini di suku-suku yang ada di pedalaman-pedalaman yang masih keturunan suku Wedoid. Sementara yang ketiga dari primitif ini adalah suku Negroid. Di Indonesia tidak terdapat lagi sisa-sisa suku Negroid, tetapi di daerah pedalaman Malaysia dan Filipina suku ini masih ada. Dari suku Negroid itu dia tidak ada, makanya dia menggugurkan teori Afrika bahwa tidak ada keturunan Negroid, tidak ada keturunan Afrika yang ada di Indonesia. Itu adalah asal usul daripada suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dari pelajaran kita di hari ini ada beberapa kesimpulan yang patut yang bisa diambil, yaitu ketika kita belajar asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, yang mendekati kebenarannya adalah nenek moyang kita berasal dari Cina Selatan. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia dan nenek moyang bangsa lain yang datang dari Asia Selatan, dari Asia khususnya Cina, itu dia merupakan salah satu suku bangsa, yaitu bangsa Austronesia. Kedatangan bangsa nenek moyang bangsa Indonesia dari daratan Yunan terbagi atas dua yang tadi Ibu sudah katakan, yaitu Proto Melayu dan Deutro Melayu. Sementara terdapat beberapa kelompok bangsa manusia yang sudah menempati wilayah Indonesia jauh sebelum turunnya atau datangnya bangsa-bangsa dari Asia, bangsa-bangsa dari Cina Selatan itu. Lalu kemudian beberapa bangsa yang asli Indonesia yang tadi Ibu sudah katakan, yaitu manusia Pleistocene, suku Wedoid dan suku Negroid, walaupun sudah ada dia punya sisa-sisanya. Ketiga suku bangsa yang ada itu dia merupakan bagian dari asal usul bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa dipisahkan teori maupun pendapat para ahli tentang datangnya nenek moyang atau datangnya gelombang-gelombang nenek moyang bangsa Indonesia yang membentuk bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Ya, Kakak Eca, itu mengenai dua saja dari materi kita di hari ini. Jadi kita belajar dulu pembentukan bumi, pembentukan Indonesia sampai dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia.
Terima kasih Kakak Eca. Oke Bu Megi, terima kasih kembali karena sudah boleh ya memberikan waktu bagi sahabat cerdas semuanya, memberikan pembelajaran di hari ini khusus untuk mata pelajaran sejarah bagi sahabat cerdas semuanya. Gimana sahabat cerdas? Pasti semuanya merasa senang kan, dan pasti seru sekali ya karena kita boleh mengetahui asal usul nenek moyang bangsa kita sendiri dari pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Megi tadi ya. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, selesai ini masih ada lagi satu mata pelajaran yang akan kita pelajari. Untuk itu tetap stay untuk dengerin Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huelepar Belajar, karena kita akan lanjutkan dengan pembelajaran kita untuk mata pelajaran matematika. Tapi sebelum itu Kak Eca akan puterin satu lagu bagi sahabat cerdas Indonesia, sahabat cerdas semuanya. Lagunya itu Aku Indonesia dari Naura featuring Anet, dan semoga lagu ini menghibur sahabat cerdas semuanya.